Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Semoga Tuhan tetap melindungi kita dan membentengi kita dari sakit penyakit, dan Tuhan memberikan keselamatan bagi orang yang percaya, yang rindu akan firman Tuhan. Hari ini kita dibimbing oleh Tuhan melalui nats firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 18 hingga ayat 21. Membangun rumah tangga yang bahagia. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Demikian firman Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudaraku, rumah tangga adalah hiasan dunia yang paling berbahagia. Rumah tangga adalah hiasan yang paling berharga. Tak ada kebahagiaan yang sempurna selain kehadiran keluarga di sisi kita. Bersama suami, bersama istri dan anak-anak bisa bersenda gurau. Suami, istri dan anak adalah anggota inti keluarga. Adapun keluarga kecil kita pasti menunggu kehadiran anak di sisinya. Kehidupan dunia tidak selamanya mulus dan tanpa masalah. Tak jarang kita hidup jika manusia dihadapkan pada dunia yang selalu berhadapan dengan masalah yang membuat mereka harus ribut. Begitu juga dengan kehidupan rumah tangga yang seringkali didatangi oleh ujian dan cobaan yang sepertinya cobaan yang satu belum selesai, kita harus diperhadapkan dengan cobaan yang lebih besar. Ada saja fitnah dari orang ketiga yang terkadang datang sehingga pertengkaran tidak bisa dihindari. Ketika kita cekcok muncul di antara sang suami dan sang istri, tak jarang jika tubuh kita diselimuti oleh emosi yang berlebihan sehingga menimbulkan kejadian yang luar biasa, yang di luar dugaan. Itulah yang terjadi pada pasangan suami istri. Suami menampar istrinya sehingga istrinya pun menangis, atau istrinya memukul suaminya. Tak terduga. Tak lama kemudian datanglah keluarga sang istri, ayah dan ibu beserta saudara-saudaranya untuk berkunjung ke rumah suami istri ini. Si istri pun sontak berlari ke kamar dan membersihkan wajahnya. Walaupun dengan rada-rada sebab belum bisa dihilangkan. Dan pada akhirnya sang suamilah yang berlari membukakan pintu bagi mertuanya untuk masuk ke dalam rumah. Dan membukakan pintu bagi kehidupan orang-orang yang mengasihi mereka. Setelah ibu dan ayah mertuanya masuk ke dalam rumah, mendapati muka anaknya sembab, usai menangis ibunya pun bertanya, "Mengapa engkau menangis? Ada apa yang terjadi?" Dengan benar memang firasat daripada orang tua, pasti keluarga ini pasti sedang bergumul dengan masalah, atau paling tidak sedang berhantam riak.
dengan tanpa ragu karena anaknya masih mengeluarkan air mata. Si wanita atau si istri menjawab ibunya, "Gak apa-apa, Bu, karena saya merasakan rindu berat sama ibu dan ayah karena selama ini belum jumpa. Jadi ini air mata kerinduan." Dengan jawaban itu maka orang tua semakin erat memeluk anaknya, sementara air mata sang istri langsung tumpah ruah menyelimuti wajahnya. Tetapi melihat kejadian tersebut, si suami kaget dan bingung, bagaimana ini, ketahuan ini, maka hancurlah rumah tanggaku. Lantaran apa yang baru saja terjadi antara dirinya dengan sang istri. Apa yang dipikirkannya tidak terjadi, malah sebaliknya. Kemudian sang suami berangkat dengan tenang menuju ke pasar untuk membelikan hidangan bagi tamu yang datang. Tidak hanya membelikan makanan untuk disajikan kepada tamunya, si suami membelikan hadiah yang luar biasa, perhiasan emas yang sangat mahal, kalau tidak salah seharga 5.148 USD atau sekitar 33 juta rupiah. Untuk siapa perhiasan ini? Untuk apa? Tak lain dan tak bukan perhiasan tersebut dihadiahkan kepada sang istri tercinta yang berhikmat, istri yang luar biasa bijaksana. Setelah menjamu tamu-tamunya, si suami langsung memberikan perhiasan mewah tersebut kepada istrinya. Istrinya langsung kaget, bingung menerima. Apa ini, Pak? Untuk apa? Sang istri pun akhirnya bertanya dengan penuh kebingungan yang membuat dirinya mengapa bisa terjadi sedemikian rupa. Si suami kemudian menjelaskan kepada istrinya. Ia berkata, istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang menghormati suaminya lebih dari apapun, berhak mendapatkan perhiasan yang luar biasa. Bukan hanya perhiasan emas yang sangat berharga, tetapi nyawa suaminya pun berhak dimiliki oleh sang istri yang mulia dan sang istri yang berhati bijaksana. Dan dia pun juga menyebut bahwa ia sangat bahagia mempunyai istri yang hebat, yang tidak mengumbar aib rumah tangganya. Dari kisah di atas, wanita adalah makhluk Tuhan yang sangat mulia, sehingga sepatutnya kita menghargai manusia yang memiliki kelemah lembutan hati tersebut. Tidak pantas bagi kita untuk menyakitinya. Jika masih ada perempuan yang telah mempunyai status sebagai istri, maka ia layak untuk menghormati dan menghargai apa yang telah suaminya lakukan. Begitu pula sebaliknya. Karena istri yang baik adalah istri yang bisa mempertahankan rumah tangganya dengan menjaga harga dirinya, menjaga kebaikan rumah tangganya, menjaga menghormati suaminya lebih dari perkataan yang buruk ataupun aib dalam rumah tangganya kepada siapapun selain kepada suaminya. Apalagi orang tua juga tidak boleh menjadi alasan atau mungkin penyampaian daripada apa yang kita alami dalam rumah tangga. Jika orang tua mendengarkan peristiwa buruk yang terjadi kepada rumah tangga anaknya, yang terjadi bagi mereka akan menjadi beban. Hanya dengan demikianlah kita menghasilkan rumah tangga yang berbahagia. Dari narasi ini ada beberapa hal yang harus kita petik dalam membangun rumah tangga yang berbahagia. Di samping suami yang harus mampu merendahkan diri kepada istri, maka istri juga harus mampu menghormati suaminya lebih dari segala sesuatu yang ada di bumi ini. Di samping suami yang memiliki istri yang berhati mulia, suami yang berhati lemah lembut, serta mampu menghormati, menghargai anggota keluarganya. Jadi nggak ada saling menyakiti. Seorang suami atau seorang istri dalam rumah tangga harus saling merendahkan diri, saling menghormati dan mengasihi istrinya
Suami lebih dari segala sesuatu yang ada di bumi. Itulah maka perlu sekali diadakan acara perjanjian nikah untuk mengatur semua ikatan perjanjian rumah tangga itu sebelum perahu rumah tangga itu berlayar. Perlu ada partupolo. Memang dalam setiap lini kehidupan ada aturan main. Ada aturan yang mengikat. Di pasar ada aturannya, di sekolah ada, di jalan, di kantor. Peraturan lalu lintas juga ada yang mengatur dan mengikat setiap anggota supaya berjalan dengan baik sesuai dengan keadaan dan situasi lapangannya. Nah, sini juga mengajarkan kita tentang aturan etika rumah tangga orang Kristen yang benar. Etika rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud adalah bukan hanya hubungan seorang bapak dengan istri, seorang orang tua dengan anak, tetapi juga adalah antara tuan dan hamba. Ungkapan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, mengingatkan kepada setiap ibu atau setiap istri untuk tunduk, untuk menghormati sebagai subjek subordinat kepada suaminya, sentral. Kalau si istri tunduk kepada suaminya, mampu menghargai dan menghormati suaminya lebih dari apapun, maka hidup rumah tangga itu cukup berbahagia. Tetapi di zaman kesetaraan keadilan gender sekarang ini seringkali mempersoalkan nas ini karena merasa ada yang merendahkan derajat dan martabat perempuan, dan sebaliknya memberi peluang yang besar kepada laki-laki untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada perempuan. Bukan itu maksudnya. Tetapi agar jangan lari dari pemahaman dalam rumah tangga, si suami harus menjadi orang yang benar-benar merasa dihormati, bukan perlu, bukan merasa dihormati atau terhormat. Tetapi agar kita jangan memalarikan pemahaman rumah tangga yang berbahagia adalah kita memahami bahwa si suami menjadi orang rumahan sehingga istri menjadi bos dan pemimpin dalam rumah tangga. Jangan berharap selama suami kita masih ada, kita perempuan menjadi pemimpin, menjadi tuan yang bisa mengatur. Kata tunduk ini, kata menghormati, berarti kita harus belajar teladan loyalitas melalui teladan hormat Tuhan Yesus kepada Sang Bapa. Ya, Tuhan Yesus sendiri menghormati karya rencana Sang Bapa di surga. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana. Artinya rasa hormat istri tidak ada batasannya kepada suami. Jika ada hal-hal tertentu yang dikatakan oleh si suami tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka si istri berhak untuk menolaknya. Iya. Berhak tidak setuju dengan suami. Jadi tunduk dengan suami harus menurut firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah, tunduk dan merendahkan diri. Merendahkan diri bagi setiap orang Kristen adalah patut dan kewajiban, apalagi kepada istri sendiri. Jadi si laki-laki jangan berpikir juga bahwasanya karena kamu adalah tuan dalam rumah, maka merasa suka-suka terhadap istrinya. Bukan begitu juga caranya. Lalu bagaimana dengan para istri? Apakah kita masih menghormati dan tunduk kepada suami kita? Apakah ketika suami kita baru gajian, atau seperti minggu pertama masih senang, minggu kedua masih ada senyum, minggu ketiga sudah semakin pudar? Kebahagiaan itu seakan-akan ketika suami baru gajian. Begitukah? Jawabnya harus siap menghormati suami karena itu adalah perintah Tuhan. Bukan karena minggu-mingguan, bukan karena bulan-bulanan,
Kita ragu masih dalam kehidupan ini jika masih ada hingga saat ini seorang istri yang tidak mampu tunduk kepada suami, tidak mampu menghormati dan menurut kepada suami. Alasannya karena pekerjaan, alasannya karena penghasilan dan jabatan lebih tinggi daripada si suami. Sehingga walaupun suami tidak memiliki pekerjaan sekalipun, tidak pantas seorang istri dia harus berkuasa terhadap suaminya, itu dipilos-pilos. Sesuka hatinya untuk mengatur suaminya. Walaupun istri itu memiliki jabatan yang lebih tinggi di luar sana, memiliki gaji yang lebih tinggi di luar sana, atau di perusahaan manapun, atau di kantor manapun, sehingga dia dengan suka-suka mengatur dan memimpin suami dan rumah tangganya, menyatakan sayalah yang lebih mengerti tentang keluarga ini, sehingga dia merasa harus menjadi tuan dan pemimpin dalam rumah tangga. Tidak boleh. Karena suami adalah kepala rumah tangga, maka istri harus tunduk dan menghormati suaminya. Kalau di luar di kantor istri menjadi penguasa atau mungkin jadi bos, jangan coba-coba bawa di rumah tangga menjadi bos. Janganlah bangga bila ada istri yang mampu mengatur suaminya di depan umum. Suami lalu menjadi tukang pegang tas istri. Ya, ada saja memang waktu di pesta suaminya megang-megang tasnya. Jangan bangga dan senang dulu hatinya bila suami mau disuruh-suruh, apalagi di depan umum. Ya lupa jedahanan baju tes. Jangan bangga dan senang dulu bila merasa sudah hebat diberitakan kepada orang lain, bila suaminya takut istri atau di bawah komandonya DKI. Itu semua sangat menjijikkan hati Tuhan. Hati suami-suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kesetaraan gender itu sangat real dalam nas ini. Diingatkan kepada semua kaum suami harus mengasihi istrinya. Kata mengasihi di sini adalah agapate, yang berarti kasih dari surga, kasih dari Allah, kasih yang mampu mengorbankan dirinya, yang rela berkorban demi istri dan anak-anaknya, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya. Jadi setiap laki-laki harus bertanggung jawab, harus bisa mengasihi istrinya dengan benar-benar berkorban. Suami harus rela berkorban atas segalanya, bahkan nyawanya demi istrinya di atas segalanya. Meskipun ada kelemahan istrinya, ada cacat atau apapun itu, meski ada gelombang, meski ada orang ketiga, coba bayangkan orang ketiga, nyanyian itu, orang ketiga. Meski ada gelombang dahsyat yang mencoba menghancurkan kehidupan rumah tangga itu, tak boleh membeber-beberkannya kepada dunia luar, sehingga mempersempit gerak istri kita untuk berlaku menghormati suami. Maka persempitlah gerak orang ketiga. Jadi para suami, hargailah dan merendahlah mengasihi istrimu. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Benar, jika kita mengasihi seorang istri sebagaimana sebagai ibu dalam rumah tangga, kita juga pernah diberkati seorang ibu yang membesarkan kita, yang melahirkan kita. Jadi janganlah berlaku kasar terhadap ibu atau istri. Kalau kita melakukannya, menghormatinya dan merendah di hadapan istri kita, bagaimana mungkin ada unsur penindasan? Bagaimana mungkin ada inferioritas? Jika perempuan tunduk, bagaimana mungkin suami kasar? Bagaimana mungkin ada KDRT? Itu tidak ada. Kalau memang saling menghormati. Yang ada adalah memahami. Yang ada adalah memaklumi. Yang ada adalah pengampunan sejauh apapun kelemahan kita.
Jika perempuan tunduk, bagaimana mungkin suami kasar? Yang ada adalah pemahaman dan mengampuni jika ada kelemahan. Jelas laki-laki tidak akan berkurang harkat martabatnya jika dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan namoru harga diri molotupe tapatu toru diri di tonga-tonga inat. Justru sebaliknya, dia harus membuktikan kasihnya seperti yang dilakukan oleh Yesus mengasihi gereja. Ungkapan, hai anak-anakku, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini mengingatkan kita kembali kepada Taurat yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan diberkati. Lanjut umurmu dan diberkati. Mengingatkan kita kembali antara hubungan antara anak dan orang tua, di mana anak-anak bertanggung jawab untuk turut dan tunduk kepada orang tuanya. Perhatikanlah akhir-akhir ini kepatuhan anak-anak kepada orang tua. Dipanggil malah mau pura-pura tidak mendengar. Disuruh malah ada saja alasannya, merepet aja. Hanya aku terus. Alasan capek, ada saja alasan. Orang tua ngomong satu kata, si anak udah 10. Mengapa demikian? Ada apa dengan kehidupan ini? Ya mungkin juga karena mungkin sudah lebih tinggi ilmu pendidikan daripada anak dibandingkan dengan orang tua zaman dulu. Ya mungkin juga anak-anak sekarang itu tidak lagi perlu orang tua. Jadi sehingga mereka suka berbohong demi kepentingan. Iya aku di sini, iya aku udah pulang, aku di rumah. Ternyata semua iya bagi anak-anak kami yang saat ini masih mendengarkan firman Tuhan. Jika memang mereka atau kita masih ada perasaan kurang bertanggung jawab, kurang menghormati orang tua, ya sadarlah, menyesali dirilah. Saatnya kita, bagi orang-orang yang tidak menghormati orang tua atau suka membohongi orang tua kita, itu perilaku yang menyakiti perasaan Tuhan. Maka sadarilah. Bukan sampai di situ saja. Begitu juga dengan anak yang sudah menikah terhadap orang tuanya atau mertuanya yang masih hidup tetapi sudah tua atau sudah pikun. Dia membutuhkan perhatian yang ekstra. Bagaimana? Orang tua biasanya sukanya meringis, sukanya merepet. Dia bilang belum makan padahal sudah makan, dikasih makan. Dia suka pikun sehingga apa yang dipegangnya jatuh, gelas piring itu berserakan semua pecah. Dia tidak lagi bertenaga, sakit-sakitan dan tuli. Ada banyak anak yang sudah terhitung dewasa dalam hubungan kepada orang tua kita, sering malah membalasnya dengan makian, membalasnya dengan kesakitan, amarah. Pekerjaanku belum siap-siap, kau datang lagi. Kadangkala emosi kita tidak terkontrol karena banyak beban dalam pikiran kita terhadap suami kita, terhadap istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, malah ditambah oleh orang tua yang pikun ini. Coba bayangkan ketika masih ada anak-anak zaman sekarang masih hidup dan banyak harta dan uangnya, tetapi menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Ada apa dengan kita? Bersyukurlah kepada orang tuamu yang membesarkanmu dari sejak dalam kandungan hingga zaman sekarang. Kita bisa terserah mau sukses atau tidak. Itu peran orang tua kita. Walau mereka sudah tidak bertenaga lagi, karena mereka dulu juga menghormati orang tua mereka, sama seperti kita akan mengalami siklus seperti itu. Lahir, dibesarkan, dan pada akhirnya harus mengurus orang tua, lalu mati. Andai saja kita bisa hidup langsung tua atau langsung bersuka cita, tidak perlu kecil, tidak perlu ada diurus orang tua, atau mungkin juga tidak perlu mengurus orang tua.
ya silakan aja permisi sama Tuhan. Iya. Jika ada orang yang bisa kesal kepada orang tuanya, menyesallah dan minta maaf sekarang selagi orang tuanya masih hidup. Jangan pernah merendahkan orang tua, karena kita juga akan mengalami seperti yang mereka lalui itu. Mereka butuh perhatian. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan diberkati. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Bapak dalam nats ini adalah orang tua. Janganlah sakiti hati anakmu. Jika anak-anak dilarang menyakiti perasaan orang tuanya, maka orang tua juga jangan menyakiti anaknya. Kenyataannya ada banyak sekali orang tua yang menyakiti perasaan anak-anaknya. Berpikir dengan memenuhi segala kebutuhannya, fasilitas sekolahnya semua dilengkapi. Dia pikir tanggung jawabnya sudah selesai. Belum, masih panjang. Perlu sekali membangun komunikasi yang baik, berkumpul sejenak, memberikan waktu kepada anak-anak. Itulah emas yang paling berharga. Belajar duduk bersama dengan anak-anak, minimal sedikit. Quality time, family time. Itu adalah harta yang paling berharga. Keluarga adalah harta yang paling berharga, yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Anak-anak jangan sampai kurang perhatian dari orang tua, agar jangan masuk kepada pergaulan bebas sehingga mengalami akar pahit kehidupan. Jangan salahkan anak-anak kita dengan generasi muda zaman sekarang ini yang sudah larut dengan ganjanya, narkobanya, yang larut dengan pergaulan bebasnya. Orang tua, jangan suka ingkar janji kepada anak, waspadalah. Anak itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Kasihilah anak-anak itu waktu, perhatian, dan hati sangat mereka butuhkan dari orang tua agar mereka selamat dari gilasan zaman ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membangun rumah tangga yang berbahagia sangat sulit. Mengapa? Tidak ada yang salah mengumpulkan harta yang melimpah demi belanja hidup dan masa depan anak-anak yang cerah. Mimpi dan harapan kita itu perlu. Minimal anak-anak bisa bersaing dengan kehidupan zaman ini, sehingga sampai larut malam tidak kenal terang, sehingga kita menjadi hamba harta dan hamba uang. Sehingga kita tidak peduli lagi kesehatan jasmani, apalagi kesehatan mental rohani kita dengan keluarga, kesehatan istri dan anak-anak, psikisnya. Jangan dalihkan masa depan anak-anak yang cerah sehingga kamu tidak ada waktu berkumpul dengan anak-anakmu. 24 jam apakah tidak cukup? Apakah kita tidak perlu istirahat dan membangun kepedulian terhadap masa depan anak-anak kita? Apakah harta yang kita cari itu bisa menjamin kebahagiaan dan masa depan yang cerah? Belum tentu. Justru hidup rumah tangga akan rusak jika waktu, hati, dan perhatian kita hanya mengumpulkan harta, tetapi tidak ada lagi bagi anak-anak. Perhatikan itu. Jangan-jangan keluarga kita akan rusak bila kita mengalaskan kehidupan mereka hanya untuk mencari harta dan uang. Keluarga itu adalah harta yang paling berharga. Anak-anak itu adalah emas yang paling berharga dalam rumah tangga. Agar kebahagiaan itu tercapai, biarlah kasih Yesus menjadi dasar keluarga. Maka kasihilah keluargamu dan anak-anakmu, suami dan istrimu. Merendah dirilah di dalam Tuhan dan menghormati setiap anugerah yang diberikan Tuhan. Maka sejalan dengan Kidung Agung 8 dengan 5 ayat 7 tadi, kenakanlah kasih itu sebagai ikatan dalam membangun rumah tangga kita. Sehingga berbahagialah rumah tangga bila firman Tuhan menjadi dasar hidupnya. Amin. Firman Tuhan berkatilah